Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang akad dan produk jasa bank syariah. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang wakalah. Jadi sebetulnya kemarin untuk akad dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akad dan produk penghimpunan bank syariah. Kemudian minggu kemarin kita membahas akad dan produk pembiayaan bank syariah. Nah, itu semuanya sebenarnya sudah disampaikan. Nah, ini sebagai tambahan pemahaman saja ya terkait akad dan produk di bank syariah, baik yang penghimpunan maupun yang pembiayaan. Nah, wakalah sendiri itu disebut sebagai perwakilan ya. Nah, maknanya apa secara istilah? Jadi pelimpahan kekuasaan atau pelimpahan kuasa oleh satu pihak yang mewakili kepada pihak lain atau wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, contoh saja misalkan dalam prakteknya, misalkan di bank syariah, ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan ya untuk pembelian sebuah rumah. Nah, ini biasanya ada akad wakalah. Akad wakalah di sini itu digunakan untuk apa? Karena bank tidak secara langsung membelikan tidak secara langsung membelikan rumahnya. Artinya bank mewakilkan nasabah ya, bank memberikan dalam bentuk uang pembiayaannya, sedangkan akad wakalahnya ini bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli rumah yang sudah disampaikan kepada bank. Kalau pembiayaan ini untuk membeli rumah seperti itu ya. Nah, adapun landasan hukum akad wakalah adalah diantaranya dalam firman surat Al-Baqarah 283, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, ketentuan-ketentuan umum dari wakalah sendiri. 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. 2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, adapun syarat wakalah, yang pertama ada syarat-syarat muwakil yang mewakilkan. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Kemudian orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Nah, adapun syarat-syarat untuk wakil yang mewakili, cakap hukum dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanat ya. Kemudian hal-hal yang diwakilkan, yang pertama diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakilkan kepadanya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Adapun jenis produk layanan jasa yang menggunakan akad wakalah. Di sini yang pertama ada kirim uang atau transfer, kemudian clearing, kemudian letter of credit ya, ekspor impor syariah, wakalah bil ujroh, kemudian penerbitan sukuk, wakalah bil al-istithmar, kemudian layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Nah, ini kita lihat untuk skema akad wakalah bil ujroh. Di sini ada bank sebagai wakilnya, kemudian nasabah sebagai mewakil, dan investor sebagai mewakil juga. Nah, di sini ada kontrak dan fee, kemudian
nasabah dan investor, agensi sebagai agensi, administration, collection, payment, co-arranger, and etc. Nah, ini sebagai taukilnya. Kemudian kita lanjut ke akad hiwalah. Hiwalah secara bahasa adalah perpindahan. Nah, secara istilah, hiwalah merupakan akad perpindahan penagihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Syarat-syarat hiwalah adalah sebagai berikut. Ada kerelaan dari muhil atau orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutangnya. Ada persetujuan dari muhal. Ada persetujuan dari muhal atau orang yang memberi utang, kemudian utang yang dipindahkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan. Kemudian yang terakhir, adanya kesamaan utang muhil dan muhal alaih, orang yang menerima pemindahan utang dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya, dan waktu pembayarannya. Ketentuan-ketentuan fatwa akad hiwalah. Rukun hiwalah sama saja ya. Rukun hawalah adalah muhil, muhal, muhal alaih, muhal bih, yakni utang muhal kepada muhdal dan siwatnya. Nah, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hawalah sendiri dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal dan muhal alaih. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah hanyalah muhdal dan muhal alaih, dan hal penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Berdasarkan objek akad wakalah terdiri dari dua jenis, yaitu ada hawalah al-haq dan hawalah ad-dain. Pengalihan hak dan pengalihan utang. Berdasarkan jenisnya, akad hawalah ada dua jenis juga, yaitu hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah. Silahkan nanti didiskusikan. Nah, ini ada skema akad hawalah al-haqnya. Kemudian adapun persyaratan hawalah mutlaqah, bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga. Kemudian bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter, dan atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, capacity, kemudian capital, keuangan, dan prospek usaha sesuai dengan kondisinya. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesempatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar hawalah. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal. Bank menyediakan dana talangan atau cord sebesar nilainya. Pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga. Kemudian bank dapat meminta imbalan atau ujroh atau fee tadi yang ada di skema dalam kewajaran kepada nasabah. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah juga. Nah, kemudian yang ini persyaratan hawalah muqayyadah. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah mutlaqah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tadi, kecuali huruf A, huruf F, dan huruf G,
bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, di mana bank sebelumnya dimiliki kepada nasabah. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah. Hawalah bil ujroh adalah hawalah dengan pengenaan ujroh atau fee. Ketentuan akad hawalah bil ujroh adalah sebagai berikut. Hawalah bil ujroh hanya berlaku pada hawalah mutlakoh. Dalam hawalah mutlakoh, muhal alaih boleh menerima ujroh atau fee atas kesediaan dan komitenya untuk membayar utang muhil. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika transaksi hawalah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Lembaga keuangan syariah yang melakukan akad hiwalah atau hawalah bil ujroh boleh memberikan sebagian fee hawalah kepada sahibul mal. Nah, berikut skema akad hawalah pada jual beli, ya. Ini bisa dipahami, ada nomor-nomornya, tinggal disusun saja. Kemudian ini skema akad hawalah yang berikutnya. Pada suplai barang di sini. Kemudian kita masuk ke kafalah. Kafalah merupakan jaminan atau tanggungan. Jadi ya tadi ada wakalah, hawalah, kemudian ini kafalah. Ketentuan umum kafalah. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat meningkat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, adapun rukun dan syarat kafalah, yang pertama, dari pihak penjamin atau kafil. Balik, dewasa ya, dan berakal sehat, kemudian berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Pihak yang berhutang, asil, makful anhu, nah ini sanggup menyerahkan tanggungannya piutang kepada peminjam. Nah ini dikenal sebagai penjamin. Nah kemudian yang ketiga, pihak orang yang berpiutang, makful lahu, di sini diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat. Nah, yang keempat, dari objek penjaminan atau makful bih merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jenis nilai, jumlah, dan spesifikasinya jelas. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, berikut skema akad wakalah. Kemudian sarf, jual beli valuta asing. Sarf adalah jual beli valuta dengan valuta lainnya. Ketentuan umum sarf tidak untuk spekulasi. Ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilai harus sama dengan secara tunai. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada transaksi yang dilakukan secara tunai. Nah, ada ketentuan khusus fatwa terkait sarf. Di sini ada transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Rukun akad sarf, pelaku akad yaitu ba'i, penjual, objek akad yaitu sarf, valutanya, kemudian siwot yaitu ijab dan qabul.
Ini skema akad sorf. Nah, kita masuk ke rohen. Rohen itu menahan atau menetap. Rohen yaitu menahan salah satu harta si pemilik, peminjam, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rohen itu gadai ya, gadai. Nah, pegadaian itu. Nah, biasanya pegadaian itu yang syariah dia pakainya akad rohen. Ketentuan umum rohen. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang rohin dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi pemilik rohin. Pemelihara dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kemudian penjualan marhun. Rukun akad rohin. Pelaku akad yaitu rohin dan murtahin. Objek akad yaitu marhum dan marhum bih. Sigot yaitu ijab dan qabul. Akad atau kontrak rohin dalam perbankan syariah. Nah, ini yang pertama sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Ini skema akad rohin. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, tentu pasti ada yang masih kurang jelas ya. Jadi silahkan didiskusikan di WA group seperti biasanya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.